pagi, teman baru datang, seperti hari yang lama berlalu dan pagi pun menjelang. Yang paling penting adalah bagaimana membuat hari-hari kita selalu berarti. Dan hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita memaknai setiap waktu agar berarti. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 15 Oktober 2021 tertulis di Efesus 4 ayat 28. Demikian dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, nang manakoi unang be manakko, mulau-lau maibana, tangan naima sumarihon nguluna, asa adong lehononna tuna hurangan. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini dimulai dengan kalimat orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ucapan tersebut dilatar belakangi adanya kebiasaan merampas hak milik orang lain di tengah-tengah masyarakat Efesus pada zaman Paulus. Akibatnya, ada pemahaman bahwa mencuri bukan merupakan masalah besar. Sebab itu Paulus secara khusus mengingatkan agar orang percaya tidak lagi mencuri, melainkan harus bekerja keras. Nasihat Rasul Paulus tidak sekedar bersifat larangan, melainkan juga memberitahukan mengenai sifat kekristianian yang harus dimiliki. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita tidak saja dilarang untuk melakukan kebiasaan berdosa. Lebih dari itu, kita harus menyatakan kasih Kristus dengan melakukan kebaikan. Jangan mencuri. Perintah ini mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama, berkaitan dengan kepemilikan di dalam kehidupan ini. Allah tidak melarang untuk memiliki barang-barang dalam hidup kita. Namun kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah. Kita hanyalah orang-orang yang dipercaya Allah untuk mengelola harta benda yang diberikannya, dan tujuannya utamanya adalah untuk memuliakan Allah. Namun dosa telah merusak naluri manusia yang seharusnya memuliakan Allah dengan harta miliknya. Hati manusia sudah berubah oleh karena dosa. Mereka menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dan hanya memuaskan keinginannya hatinya sendiri. Dorongan hati yang begitu kuat untuk memuaskan keinginan hati inilah yang mendorongnya untuk mencuri milik orang lain. Agar dapat berhenti mencuri, kita harus berjuang, bekerja, dan merasa cukup dengan hasil kerja keras kita sambil tetap mengharapkan belas kasih Allah. Kita harus menjadi orang Kristen yang dibaharui dan berintegritas di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Mari fokus pada kalimat berikutnya di ayat ini. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari bagian terakhir ayat ini, melalui Paulus, Tuhan menekankan alasan kuat bagi kita untuk bekerja. Di luar untuk mencari nafkah, ternyata bekerja juga merupakan sarana untuk melakukan pelayanan. Ketika kita memutuskan untuk menanggapi panggilan Allah untuk bertobat dan percaya pada Kristus, pola pikir kita terhadap pekerjaan dan penghasilan pun seharusnya mengalami transformasi. Kita harus melakukan pekerjaan secara jujur dan siap untuk membagikan milik kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Mungkin berat pada awalnya, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia jika kita melakukannya untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Charles Colson, mantan penasehat Presiden Nixon, dikenal sebagai penasehat yang tajam dan punya metode jahat untuk memastikan kelangsungan kepresiden Nixon agar tetap berjalan. Ia dipenjara 7 bulan karena kasus terkait Watergate. Dalam penjara ia membaca sebuah buku rohani yang mendorongnya bertobat. Setelah ia dibebaskan,
Colson membentuk present fellowship, yaitu pelayanan yang ditujukan kepada mereka yang dipenjara dan bagi keluarga mereka. Bahkan aksinya itu mereformasi hukum di berbagai negara untuk memanusiakan mereka yang terpenjara. Perubahan Charles Colson merupakan tanda pertobatan. Namun tidak semua perubahan disebut sebagai pertobatan. Karena apa? Yang pertama, pertobatan tidak sama dengan menjalani hukuman. Menjalani hukuman tidak memberi garansi terjadinya sebuah perubahan. Lihat saja para pengedar narkotika, setelah bebas dari penjara, mereka tetap mengedarkan, bahkan dalam skala yang lebih besar. Kedua, pertobatan tidak sama dengan penyesalan. Penyesalan melakukan pelanggaran sifatnya dangkal dan tidak mengubah. Lihat Yudas Iskariot yang menyesal menjual Yesus, tetapi tidak membuatnya bertobat dalam melakukan pilihannya. Malahan dia membunuh dirinya. Ketiga, pertobatan juga bukan penghukuman diri sendiri. Seseorang bisa membenci dirinya sendiri karena dosanya, namun menghukum diri hanya menambah duka dan rasa bersalah serta merusak diri kita sendiri. Pertobatan adalah suatu bentuk kekuatan dan tindakan. Pertobatan memutus rantai belenggu dosa. Pertobatan mendorong orang untuk melakukan hal besar untuk membuktikan pertobatannya. Pertobatan menyatakan diri kita sebagai ciptaan yang dikasihi Tuhan dan yang telah diterima Tuhan, sehingga cara kita memandang orang lain menjadi sama sebagaimana kita diterima oleh Tuhan. Pertobatan tidak pernah berhenti di diri kita sendiri. Pertobatan baru berarti ketika dunia sekitarnya mengalami dampak dari pertobatan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi penuntun kami dalam menjalani kehidupan kami, agar tetap berkenan di hadapan-Mu. Engkau telah membaharui hidup kami, oleh karena itu mampukan kami untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan mampukan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bantu kami untuk melihat dan meraih berkat-Mu, agar kami mampu bersyukur dalam hidup kami, dan kami terlepas dari pikiran yang jahat yang dapat merugikan diri kami dan sesama kami. Dan mampukan kami juga menjadi berkat kepada sesama kami, melalui apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.